Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Romadhoni dengan NBI 141900198. Saya Muhammad Riki Romdlon, NPI 1461900 224. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu tentang ETS kami, yaitu dengan judul penerapan software proses improvement dengan studi kasus sistem informasi pada sebuah klinik. Lalu berikutnya latar belakang. Studi kasus yang kami pakai adalah sebuah sistem informasi pada klinik yang belum terintegrasi dengan baik satu sama lainnya. Maksudnya di dalam klinik tersebut terdapat beberapa sistem informasi yang saling terpisah-pisah satu sama lainnya. Karena itu kami menggunakan studi kasus tersebut untuk membuat software proses improvement sehingga sistem informasi pada klinik tersebut dapat terintegrasi dengan baik dan meningkatkan pelayanan pada klinik tersebut. Berikutnya, pengembangan basis kode besar untuk sistem besar. Ini kami menggunakan metode System Development Life Cycle atau SDLC, adalah siklus hidup pengembangan sistem. SDLC adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan menyelesaikan masalah secara efektif. Di dalam SDLC ada langkah-langkah yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Tahap 1, perencanaan. Perencanaan dilakukan dengan melakukan analisis sistem yang lama melalui analisa PIS, menentukan data dan model apa saja yang diperlukan untuk menentukan kriteria yang dapat mendukung perencanaan dari sistem yang baru. Berikutnya, analisa. Analisa sistem dilakukan untuk membantu mendeskripsikan kebutuhan user menjadi desain sistem yang baru yang akan dibuat menjadi sebuah sistem informasi. Tujuan utamanya adalah untuk mendokumentasikan kebutuhan user. Pada tahap analisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pemodelan kebutuhan, pemodelan data menggunakan DFD dan flow diagram, dan C, strategi pengembangan. Lalu desain. Tahapan desain adalah tahapan di mana spesifikasi sistem secara lengkap dibuat berdasarkan kebutuhan yang direkomendasikan. Tahapan ini terdiri dari desain database, desain user interface, dan desain algoritma. Berikutnya adalah implementasi. Tahap implementasi merupakan tahapan di mana penerapan semua hasil desain pada sistem sebelumnya dibuat dalam bentuk sebuah aplikasi berbasis komputer. Lalu yang kelima adalah pengujian. Pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh sistem berjalan dengan baik. Proses pengujian terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, uji verifikasi, uji validasi, dan uji prototipe. Berikutnya adalah membaca kode yang dibuat. Sistem informasi yang akan dibuat adalah berbasis website dengan bahasa pemrograman PHP dan HTML untuk bagian front end, sedangkan untuk bagian back end-nya akan menggunakan MySQL dan menerapkan model view controller dalam pembuatan kodenya. Model view controller merupakan model pembuatan program arsitektur yang memisahkan proses tampilan serta penghubung proses dan memisahkan proses, tampilan, serta penghubung proses dan tampilan. MVC bertujuan untuk memisahkan proses bisnis dari pertimbangan antarmuka pengguna. Yang dimaksud pengembang dapat dengan mudah mengubah setiap 8 bagian tanpa harus mengaruhi bagian lainnya. Terdapat 3 jenis komponen yang membangun satu MVC dalam satu aplikasi dan disebut
Yang pertama adalah model, merupakan kelas yang mendasari logika proses dalam perangkat lunak dan kelas yang terkait dengannya. Berikutnya view, merupakan kumpulan dari kelas yang mewakili unsur antarmuka dalam antarmuka. Dalam view terdapat nama yang dipakai untuk mengidentifikasikan file script tampilan saat dipanggil lewat fungsi render. Yang terakhir, controller merupakan kelas yang menghubungkan model dan view, digunakan untuk berkomunikasi antara kelas dalam model dan view. Controller mempunyai action standar. Ketika permintaan user tidak menetapkan action, maka action mana yang dijalankan, program akan menjalankan action standar. Seperti yang terlihat pada gambar berikut, tahap yang pertama, view menampilkan data dalam bentuk grafis, lalu di request data menuju ke controller, mengatur bagaimana data akan ditampilkan oleh view. Lalu berikutnya, request data diteruskan ke model, mencari data yang diminta dalam database. Lalu yang ketiga, dibalikan lagi ke controller, mengambil data yang sudah diolah, kemudian dikirim ke controller untuk diatur. Dan yang keempat, dari controller kembali lagi ke view. Data yang sudah diatur dikirim ke view untuk ditampilkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Metode proses pembangunan software. Metode digunakan dalam pembangunan sistem informasi adalah penjelasan mengenai metode tersebut. Metode waterfall merupakan salah satu pengembangan dari metode SDLC atau System Development Life Cycle. Sesuai nama metode ini berkembang secara sistematis dibagi menjadi 5 tahap, yaitu pertama requirement analysis. Pada tahap ini pengembangan sistem diperlukan suatu komunikasi yang bertujuan untuk memahami software apa yang dibutuhkan oleh pengguna dan batasan software. Informasi ini dapat diperoleh melalui wawancara, survei, atau diskusi. Dua, sistem desain. Pada proses desain dilakukan penerjemahan syarat kebutuhan ke sebuah perancangan desain perangkat lunak yang dapat diperkerjakan sebelum dibuat proses coding. Proses ini fokus pada struktur data, struktur perangkat lunak, representasi interface, dan detail algoritma. Implementation. Pada tahap ini terjadi suatu proses penerjemahan rancangan desain ke bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin dengan menggunakan kode-kode bahasa pemrograman. Testing. Tahapan ini dilakukan untuk menggabungkan modul-modul yang sudah dibuat dan dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah software ini sesuai dengan desain dan fungsinya. Maintenance adalah tahap akhir dari metode waterfall. Software yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang ditemukan pada langkah sebelumnya. Proses perubahan terhadap fungsionalitas oleh klien. Apabila ada sebuah perubahan atau revisi terhadap fungsionalitas pada sistem informasi tersebut, kami akan melakukan dengan mode Scrum untuk menganalisis apa saja yang perlu dirubah sehingga kami bisa mengetahui bagaimana saja yang perlu diubah tanpa harus mengubah secara total sistem informasi tersebut. Metode Scrum kami rasa paling cocok karena apabila terjadi hal yang di atas
Metode ini akan dilakukan proses analisa terlebih dahulu selama beberapa hari sebelum mengambil keputusan. Jelasan tentang metode Scrum adalah sebagai berikut. Scrum adalah cara yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah. Scrum sendiri menggunakan pendekatan dari metode Agile. Agile termasuk pada perangkat metode dan praktik. Berdasarkan nilai dan prinsip yang diungkapkan Agile Manifesto, hal ini mencakup hal-hal seperti kolaborasi, perorganisasi, yang dilakukan sendiri oleh member tim dan tim lintas fungsi. Scrum adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengimplementasikan pengembangan agil. Untuk melakukan metode Scrum perlu dilakukan tahap berikut ini. 1. Pembentukan tim. Mengerjakan proyek pasti memerlukan tim yang beranggotakan 5-8 orang agar menjadi efektif dan efisien. Menentukan waktu deadline. Dalam proyek pasti ada yang dinamakan sprint, yang merupakan rangkaian pekerjaan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Menetapkan peran dalam tim. Agar pekerjaan dilakukan secara maksimal, maka perlu dilakukan sebuah penetapan peran pada tim agar proyek lebih efisien. Mengumpulkan berbagai permasalahan. Dalam langkah ini mengumpulkan berbagai hal yang dapat didapat di lapangan dalam proyek manajemen. Hal ini disebut backlog. Sebagai permasalahan atau backlog ini kemudian dikumpulkan dan dibuat prioritas pengerjaannya. 5. Memulai sprint. Setelah semua langkah dijalankan, maka kamu bisa memulai sprint tersebut. Dalam pelaksanaan sprint bisa saja ditemukan permasalahan atau backlog lainnya. Komunikasikan hal ini dengan product owner, apakah backlog tersebut bisa dilaksanakan dalam sprint tersebut atau sprint selanjutnya. Dan berikut data pustaka. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada kesalahan kata dan pengucapan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.